Sebelumnya mereka nggak tahu, tapi setelah kita angkat tema ini, barulah mereka satu persatu mulai tersadar, oh iya, ternyata di dalam Bible kita disetarakan dengan Tuhan kita sendiri. Nah ini teman-teman kita butuh untuk sahabat-sahabat menyimak dan mendengarkan ulasan dari saudara-saudara kita Kristiani terkait dengan masalah apakah betul mereka ini Mesias atau bukan Mesias. Karena mereka mengaku bukan lagi hamba Tuhan, tetapi sebagai anak Tuhan. Oke, kita naikkan tamu yang pertama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum bang. Maaf kepencet lagi tap-tap. Ya sorry dinaikkan. Dari mana abang ini? Dari Jakarta bang. Jakarta. Kok langsung turun? Ya, kita naikkan yang non-muslim dulu ya teman-teman. Kita naikkan non-muslim dulu karena hari ini hari Sabtu kita ingin mendengarkan ulasan dari teman kita Kristiani terkait dengan tema ini. Kalau kita mau gabung-gabung di Komal itu malam hari atau sore hari. Kalau pagi lebih baik kita diskusi dengan teman-teman Kristen dulu. Makasih Bang Mus, barakallah. Supaya teman-teman kita ini tersadarkan ya. Kalau selama ini mereka hanya diajak untuk percaya, tetapi ternyata banyak dari sisi Bible yang mereka sendiri tidak paham. Untuk itu kita mengajak mereka untuk berdiskusi, untuk mengkaji lebih jauh, agar supaya mereka yang masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah itu terbuka lebar untuk memahami Bible. Seperti itu teman-teman sekalian. Maaf saudara-saudara muslimku, noise ya? Kok bisa ya? Oh ini kali ya. Oh iya betul. Sementara kita tidak naikkan, mungkin di ujung sesi ini nanti kita ada 30 menit untuk teman-teman muslim naik untuk nyapa-nyapa. Silakan di tap-tap layarnya hingga sampai ke Edis, sampai ke apologetikus Kristen, supaya bisa hadir di sini. Kita berdiskusi pelan-pelan dengan mereka. Oke, apa sudah ada permintaan? Bismillah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa tahun multi nggak pernah bisa naik Guru. Iya. Dari mana bang? Dari Surabaya. Surabaya, Masya Allah. Salam kenal bang ya. Siapa ini? Ada host kah di bawah? Sorry ya teman-teman, ada host kayaknya ya. Siapa yang monitor ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Lombok, Gurunda. Salam Semoga kenal. selalu ya dalam lindungan Iya. Allah SWT. Amin. Makasih. Iya, cuma menyapa aja Gurunda ya. Semoga Iya, sehat. makasih ya bang. Amin. Makasih abangku.
Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, semangat pagi. Assalamualaikum. Nah, Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. izin bertanya boleh Bang? Dari sekte mana Abang ini? Dari Surabaya, Jember. Maksud saya Katolik atau Dari Protestan? Islam. Islam Bang. Oh, iya Bang. Iya. Gimana Bang? Ini Bang, kemarin saya dengar apologet Kristen itu menyampaikan apa namanya ya, hadis Imam Ibnu Majah di nomor 987 kalau nggak salah Bang. Mohon pencerahannya Bang. Itu katanya di dalam hadis itu berbunyi Allah dan malaikatnya memohon ampun, begitu katanya Bang. Mohon pencerahannya Bang. Menurut Anda hadis itu sahih enggak kalau Allah mohon ampun? Itulah Bang, saya nggak paham pasal itu Bang. Masalahnya itu saya tanya sama Bang Zuma, kemana arahnya itu? Iya, adalah satu kemustahilan kalau pencipta langit dan bumi minta ampun, Bang. Jadi itu pertanyaan tidak rasional yang tidak perlu dibahas. Karena pencipta langit dan bumi. Ya, itu urat lehernya sampai keluar itu kemarin itu Bang. Saya lihatlah debat dengan Muslim itu. Iya, Bang. Maaf ya teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan ya, saya ini apologet. Saya apologet. Saya bukan ustadz. Saya bukan ahli fikih, bukan ahli hadits. Saya apologet. Kajian-kajian saya lintas agama. Kalau terkait yang tadi itu, ya meskipun kita tidak bertanya, kita kan Islam, tahu laisa kamitslihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Dialah yang maha mengampuni, masa dia pula yang bertaubat. Sering-sering nonton ini Bang, Ustaz. Sering-sering nonton Ustaz ceramah, kajian-kajian Islam. Jangan tonton debat lintas agama kalau belum punya kapasitas untuk menolak segala hujatan atau hal-hal yang bersifat negatif terkait tuduhan-tuduhan mereka. Apalagi bawa hadits. Kalau hadits itu harus bersandar kepada kitab original teks, kitab gundul. Sedangkan mereka apa paham kitab gundul? Itu sudah pasti nggak paham. Jadi kalau mereka bawa hadits nggak usah lagi dipertanyakan, diragukan, pasti salah. Pasti salah. Kalau mereka yang bawa hadits pasti salah. Tujuannya pasti keliru. Jadi nggak usah lagi dimasukkan ke dalam hati. Halo, selamat pagi Saudara Gova. Pagi Bang. Tidur jangan di sini Bang. Tidur itu di ini, di mana, di rumah. Di rumah. Halo Saudara Sukma Jaya. Halo, apa kabar Mbak Sukma? Baik. Semoga Mbak Sukma sehat-sehat selalu. Dan hari ini saya lagi nonton di YouTube juga. Alhamdulillah. YouTube saya tinggal di Sydney, Mbak Sukma. Allahu Akbar. Masya Ya, Allah. saya selalu support Mbak Sukma. Saya selalu ngomong soal Mbak Sukma. Mudah-mudahan Mbak Sukma sehat-sehat aja dan sukses selalu ya. Amin.
Cuma itu aja. Siap. Makasih Bang, makasih. Oke, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat kita dari Sydney. Ya silakan yang saudara-saudara Kristen naik. Maaf teman-teman ya, bukan saya mau kaji, tidak mau kaji tentang hadits. Kalau saudara datang ke sini bawa hadits, disertakan kemudian literasinya, lalu kita kaji, maka berhentilah kita menjadi kristolog. Kita menjadi anak pesantren lagi di sini. Jadi kajiannya Ustaz UAS jadinya. Ya, jadi kalau mau mempertanyakan terkait dengan hal seperti itu, mungkin ke Ustaz Hanafi, Ustaz Tahta, Ustaz Wafi. Kalau saya khusus kristolog, makanya saya jarang mau menerima undangan untuk ceramah, karena saya bukan ustadz. Saya bukan ulama, hadits, dan seterusnya. Tapi kalau Kristen yang bertanya tentang Islam, sebisa mungkin sesuai dengan kapasitas saya akan jawab dan saya akan bantah. Nah, sifatnya hadits yang informasi yang sahabat kita tadi bawa itu sifatnya itu tuduhan. Maka saya harus bantah tuduhan itu. Bukan sifatnya saya harus menjelaskan, tapi membantah tuduhan. Apapun isi daripada materi yang dibawa saya akan kembalikan kepada Bible. Karena saya sifatnya penyerang. Ya, jadi kalau Anda bertanya kepada saya, sifatnya saya bertahan. Gitu. Ya, mohon dimaklumi ya sahabat-sahabat ya. Halo. Selamat pagi. Salam Bang Juma. Salam. Pagi. Dari Katolik, Bang. Kristen Bang. Kristen Protestan. Iya ya Bang. Oh, siap. Ya, kalau tema ini bisa nggak kita bahas? Abang, aku cuma tanya aja Bang, Oten adalah Mesias ini maksudnya apa ini Bang? Mesias itu adalah orang yang diurapi. Jadi Kristen ini adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi bukan Tuhan ya Bang? Karena Mesias itu bukan Tuhan. Hanya Kristen menganggap Mesias itu Tuhan. Di situ, padahal Mesias itu hanyalah manusia yang diurapi. Dan Mesias itu juga masih hamba Tuhan. Gitu loh. Masih melebihi Mesias. Kristen itu melebihi Mesias. Karena kalau Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Tapi Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Karena Mesias itu masih hamba Tuhan. Seperti Yesus. Yesus itu masih hamba Tuhan. Soalnya Tapi kalau setahu aku Bang, Mesias ini Tuhan Bang. Halo? iya. Kalian anak Tuhan kan? Iya Bang. Berarti anak dari yang Maha Pencipta. Iya Bang. Tapi kenapa Kristen banyak yang bermaksiat? Bermaksiat seperti apa Bang? Ya seperti pencabulan, korupsi. Enggak ada Bang, enggak ada seperti itu Bang. Bagus. Bagus. Dengan Anda mengatakan tidak ada, itulah cerminan bahwa salah Kristen ini mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi Abang mengataskan Kristen. Kalau Ya kan orang-orang Kristen kan banyak yang bermaksiat. enggak ada Bang. Loh, kok nggak ada pula? Seperti di mana Bang terjadi itu? Contoh misalnya sebelum Indonesia merdeka, penjajahan di atas Nusantara ini dilakukan oleh Kristen, anak-anak Tuhan. Enggak ada Bang. Oh, nggak ada.
Oh, Iya. iya iya iya. Tapi Kristen kenapa banyak yang sakit? Ya, tergantung bang. Loh, katanya anak Tuhan. Iya. Nah, anak Tuhan juga kalau kita kelakuannya seperti itu ya Pak. Iya, berarti bukan anak Tuhan, Abang. Berarti bukan anak Tuhan. Anak Tuhan bang. Kok anak Tuhan kenapa sakit kalau anak Tuhan? Ya selalu ada bang cobaan tuh. Tuhan tidak pernah sakit. Iya, gue tahu Tuhan nggak pernah sakit bang. Ya. Terus kenapa anak-anaknya sakit? Mana yang betul ini? Kalian anak Tuhan kah atau jangan-jangan anak setan? Ya abang bisa aja bilang anak kita. Iya, karena hanya setan yang mengaku-ngaku Tuhan. Abang percaya nggak? Abang percaya nggak setan di dunia ini? Ada Percaya? Ada setan dalam wujud manusia. Mereka lah yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan. nah itu Ya, tidak selamanya kan? ya selama orang-orang Pasti ada. itu mengaku, Pasti ada. selama orang itu mengaku anak Tuhan, tetapi dia manusia, maka dia penyesat, sama seperti setan. Penyesat itu bukan selamanya bang. Enggak, maksud saya kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan tapi kalian masih kena panu, bisul, sakit gigi? Kenapa? Itu Tuhan kok sakit gigi? seperti Bang Juma aja masih pakai masker. Ya bagus, daripada situ nggak nampak sama sekali mukanya. Saya masih bagus, masih nampak. Yuk, Bisa aja. yuk mana mukanya? Coba buka coba. Abang penasaran nggak sama aku ini? Enggak. Makanya saya nggak suruh buka. Ngapain penasaran? Nah, itu. Saya kalau kamu nggak usah lah mungkin. lah tadi kan saudara mengatakan saya pakai masker. Saya katakan masih mending daripada situ. Iya. Tidak ada kelihatan mukanya. Masih mending saya. Ini si ganteng ini ada di layar itu bang. Biasanya kalau yang tidak pede ya udahlah nggak usah bahas itu. Sekarang kenapa bisa anak Tuhan sakit gigi? Itu dulu. Anda tuh yang sakit gigi. Ya, kenapa anak-anak Tuhan sakit gigi? Katanya anak Tuhan. Iya. Jadi anak Tuhan itu hanya teori untuk menipu lawan ya. Nggak ada seperti itu bang. Teori menipu lawan. Nggak ada seperti itu. Itu pikiran abang seperti itu. Tapi kalau Halo, nggak ada. kok pikiran Kristen itu mengaku bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Nggak ada. Oh, seperti sakit. itu, Bang. Maaf ya, saya kandangkan dulu Anda belum cukup umur, bulu-bulunya belum tumbuh semua untuk berdiskusi. Abang ini bisa aja nih bulu-bulu. Udah. Bulu-bulunya masih baru tumbuh, belum bisa diajak diskusi. Masuk kandang dulu. Halo. Ya, halo Selamat semua. pagi. Ya, Pagi semua, pagi. pagi. Anak Tuhan ini ya? Gini. Ya iyalah, ya anak siapa dan? Anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan berarti Tuhan, Bang ya? Ya, siapa bilang kau di anak Tuhan tuh harus Tuhan, enggak begitulah. Loh, kalau anak manusia pasti manusia. Anak sapi pasti sapi. Anak Tuhan pasti Tuhan. Itu cuma framing kau, itu cuma. Lo kok framing? Gimana ini orang? Artinya kalau Anda menyangkal diri Anda Tuhan, berarti Anda itu menggunakan istilah anak Tuhan hanya untuk melebeli Anda dan menipu lawan. Gimana dong? Sedangkan Kristen itu sudah diajarkan bukan lagi hamba Tuhan. Baru sadar ya? Kalau Kristen itu sifat kesombongannya sama seperti iblis. Terus kalau anak Tuhan yang salah, Ya salah dong. Masa anak Salahnya Tuhan di mana? anak Tuhan kok manusia?
Di mana Anda? Salahnya di mana? Salah karena Anda mengaku anak Tuhan padahal Anda anak manusia. Loh. Sekarang kalau Anda mengaku anak raja, sementara bapak Anda bukan raja, salah nggak? Intinya semua manusia itu anak Tuhan. Intinya semua manusia anak Tuhan. Kalian aja kami bukan. Kau aja yang nggak ngaku anak Tuhan tuh. Lah tuyul. Itu artinya kamu itu pembohong, pendusta. Manusia ngaku anak Tuhan. Lu pikir Tuhan itu manusia? Ayo, sadar nggak? Anak Tuhan kok sakit? Anak Tuhan kok maksiat? Kenapa Kristen menganggap dirinya sebagai anak Tuhan? Karena Kristen tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya dianggap sebagai anak Tuhan. Supaya Itu tidak cuma lagi framing. menghamba Tuhan. Itu Tidak, cuma Bang. oh iya Itu dalil di dalam kitabmu. Semua Di dalam Galatia Semua. 4 nomor 7, Kristen itu Semua, bukan dengar anak dulu, Tuhan, semua. tapi bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Bah, parah kali. bagaimana itu waktu apa ya debat? Gak usah kau curhat, jelaskan aja dulu. Kenapa Kristen mengaku anak Tuhan, padahal dia masih butuh makan, butuh minum. Tuhan kok butuh makan, butuh minum? Ayo kawan, buka, mic-nya dibuka. Ya, Buka mic-nya. Ah, iya udah. iya, definisi Tuhan dulu bang. Definisi Tuhan. Tuhan adalah Segala apa ya? Kita patut taat tunduk. Apa ya definisinya itu? Tuhan adalah sesuatu yang kepadanya kita taat, patut tunduk dan menghambakan diri. Itu kalau menurut saya. Ya, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, betul? Gimana? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Wah, siapa bilang langsung kok di situ definisinya cuma nggak begitu, salah itu. Lalu pencipta langit dan bumi itu kamu sebut apa, Bang? Begini. Enggak, pencipta langit dan bumi kau sebut apa? Di Bibel kan itu ada dibilang orang-orang yang mau mempertuhankan perut. Emang perut itu Tuhan? Kan nggak masuk akal. Kok mempertuhankan perut? Bukan. Pencipta langit dan bumi itu kamu gelari dengan gelar apa? Jadi kalau langsung kita ke itu definisi Tuhan langsung menganggap dia pencipta, saya rasa itu memang keliru sih. Lalu pencipta langit dan bumi kamu gelari apa? Bagaimana? Pencipta langit dan bumi ini saudara gelari apa? Ya Tuhan, karena memang kita taat Tuhan kepada pencipta. Sudah. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda katakan tadi bukan? Nah sekarang Gitu. Anda adalah anak pencipta langit dan bumi. Berarti Anda juga adalah pencipta langit dan bumi. Bukan begitu, salah itu definisi begitu semua salah. Itu framing namanya. Lalu apa tujuannya Anda mengatakan kalian itu Kristen anak Tuhan? Maksudnya apa? Ya kan tidak salah kalau kita sebut kita itu anaknya pencipta. Loh kok anak? Kalau anak pencipta berarti Anda pencipta juga. Wah, anak itu bukan berarti kita itu dilahirkan pencipta, nggak begitu, salah itu. Iya terus kenapa disebut anak kalau bukan? Kenapa nggak bilang aja hamba Tuhan? Terus gini. Saya Kenapa harus taat sama anak? semua patut. Gini contohnya semua. Gini. Anggaplah saya patut taat tunduk pada Suma. Itu kan boleh dikatakan anaknya Suma. Siapa bilang? Anda taat kepada saya itu berarti Anda hamba. Saya tuannya, Anda hambanya. Bukan anak. Gitu. Ya kan kalau yang menyangkut hamba berarti kita digaji, Suma gaji dong gitu. Ini enggak. Oh, kita digaji dengan surga. Diupah dengan surga. Gitu. Sekarang kenapa Anda tidak mau mengambil istilah hamba Tuhan? Banyak kok juga istilah hamba Tuhan, banyak. Oh tidak, Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba Tuhan.
tetapi anak Loh. Tuhan. Banyak kok sekarang juga hamba Tuhan gitu. Ya, Jadi memang jangan salah fakta, artikan. memang faktanya manusia itu adalah hamba Tuhan. Tapi Kristen tidak mau mengakui hamba Tuhan. Kristen naik level, dia tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Naik level Kristen itu sama seperti iblis. Iblis tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Begitu juga Kristen tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Ah, itu menurut saya cuma framing kau itu semua. Nah, orang Kristen memang nggak tahu. Nanti Anda tahu setelah bertemu dengan saya. Anda tahu nggak Galatia 4 nomor 7 itu? Sekarang kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Sudah, Galatia saya baca. Saya Nah, itu coba. sudah baca semua. Nah, terus Itu masih ya. adakah seperti pengajaran Paulus? Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan Tuhan dan membebaskan Kristen dari penghambaan. Sadar enggak Anda itu? Gini contohnya gini. Kalau di hukum Taurat artinya bukan hukum Taurat itu semua dibatalkan enggak. Contoh gini ya. Di hukum Taurat itu dulu itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau kita itu bersalah, cungkil mata. Ya itu hukumnya orang Yahudi. Apa urusannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Itu hukumnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ah, salah intinya. Lo salah lagi. semua Nah, itu. ini Anda baru tahu kan? Saya Untung baru Anda naik ke bernarasi sini. bilang lagi kitabnya Yahudi. Orang Yahudi punya aturan itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Baru tahu, baru sadar karena pendeta nggak ngajarin. Tapi, Apa hubungannya hukum Taurat dengan Kristen? Nggak ada. begini. Yang saat terakhir Yesus naik ke langit itu dia sudah bilang begini. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan kata Tidak Yesus. ada. Tidak ada itu. Framing aja kau Tidak ini. ada itu. Tidak ada itu. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yang Anda maksud itu adalah makhluk Kristus yang keluar dari kubur, betul? Ah, framing kau itu. Lo kok framing? Ini Anda baru tahu kan setelah naik ke sini? Ada dua Kristus di dalam agama Anda. Ada anak Maria, ada kemudian Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Beda. Oke. Begini, betul ada dua Kristus. Kalau menurut saya ada dua Kristus, betul. Oke. Betul. Tapi gini ya. Satu Kristus yang tidak disalibkan itu satu. Satu Kristus Ya. yang disalibkan. Betul. Betul kau bilang ada dua Kristus. Ya, Betul, itu betul. Oke. Kristus yang tidak disalibkan ini adalah Kristus yang tidak dikutuk. Sedangkan Kristus yang disalib ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, anak Maria ini dikutuk oleh Elohim atau tidak? Begini, tunggu dulu sebelum saya jawab. Begini nasib jadi Kristen. Gimana? Sebelum saya jawab begini, di situ ada nama Yesus Barabas dan tidak disalibkan, dia dilepaskan. Itulah Kristus yang dua itu. Sekarang anak Maria ini dikutuk nggak? Wah, dia disalibkan. Sesuai Yang disalibkan itu orang yang dikutuk. Anak Maria dikutuk nggak? Kau framing lagi kau itu. Kok framing pula? Anda baru tahu setelah naik ke sini kan? Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yang tidak disalib itu Yesus Barabas. Banyak yang tidak disalib. Loh. Yang intinya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, anak Maria dikutuk gak? Tidak ada di situ anak Maria dikutuk. Malah dia Tidak itu ada. Tepuk tangan saudara-saudara. sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati Nubuat di atas lagi, kayu salib, saudara. loncat ke nubuat. Kitabnya Yahudi dibawa-bawa, nggak ada malunya. Yahudi kan Kenapa? Nggak. Apa? Di mana Yahudi menyalib Yesus karena nubuat? Di mana? Murid Yesus pandai-pandaian. saja dari ke-12 murid itu dia orang Yahudi semua supaya kau paham. Iya tahu, tapi tidak ada di antara orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama dan seterusnya menyalib Yesus. Alasannya adalah nubuat dari perjanjian lama. Itu nggak ada. Itu hanya itu dia. Mana? Itu di Alkitab gimana caranya? Di Alkitab mana? Coba tunjukkan di mana tertulis orang Yahudi
Farisi, Mahkamah Agama, dan ahli Taurat kemudian menyalibkan Yesus karena nubuat dari kitab mereka? Ada? Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Itu tuduhan orang Kristen. Sekarang yang saya tanya, para eksekutor penyaliban Yesus ada nggak menjadikan kitab itu sebagai dasar pijakan menyalib Yesus? Ada nggak? Kaku. Kalian melantik Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Mampus, kabur, malu. Jadi kebanyakan Kristen itu nggak paham Bible, nggak ngerti Biblenya, nggak ngerti kekristenan itu. Mereka hanya ikut, percaya, yakin, ikut. Dia nggak paham Biblenya sendiri. Naik ke sini malu, karena musuh mereka adalah Biblenya sendiri. Mereka jemaat-jemaat yang tidak paham apa-apa. Begitu saudara-saudara. Kita naikkan dulu ya. Belum duduk. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam abang. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Tunggu soal jam dulu. Udah lama ya mungkin. Siap. Masya Ini abang saya. Oh lagi off. Kirain lagi dinas. Besok Libur. lagi ada kegiatan di kantor jadi. Tapi Masya sehat Gurunda ya. Allah. Sehat, alhamdulillah. Keren penyampaiannya, Masya Allah. Selalu ikutin jadi. Mereka kaget, abangku kaget. Ternyata di Biblenya mereka itu juga setara dengan Tuhannya. Kaget dia. Iya, betul. Nah, itu kebanyakan makan sampah basah itu, Gurunda. Makan sampah Siap, Gurunda. basah. Juga sebanyak ini Oke, sudah baik. naikin ya. Baik, abangku. Siap, Gurunda. Hormat Siap. selalu. Siap. Makasih. Siap. Oke, izin saya turun, Gurunda. Makasih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Gurunda. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Komandan kita. Kita naikkan lagi teman-teman sekalian. Teman-teman kita yang mau berdiskusi. Halo, saudara Amin. Ya, selamat siang. Bagaimana semua? Wih, ini muka anak Tuhan ini mukanya. Kok muka menderita, Bang? Ya, kenapa? Iya, anak Tuhan. Kok anak Tuhan menderita? Menderita apanya? Jangan- Senang aku. Jangan-jangan anak susah ini kok jadi anak Tuhan, gimana dong? Anak Tuhan tuh selalu senang, happy, gembira. Anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan. Anak siapa kamu? Saya anak manusia, Bang. Saya anak manusia, saya hamba Manusia dari Tuhan. mana? Anak Dari manusia. Adam alaihi salam. Iya. Kalau Adam, Ciptakan abang sama kan siapa? anak Tuhan. Abang kan anak Tuhan nih. Ya. Diciptakan sama siapa? Dicipta sama Tuhan kalau saya. Kalau abang kan, mungkin abang yang ciptakan sama saya, Tuhan, bukan? berarti diciptakan sama Tuhan berarti Berarti hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Mungkin abang yang ciptakan saya, kamu bukan nggak? hamba. Kamu hamba. Iya, saya hamba Tuhan. Pantasan kamu Yesus juga hamba. Yesus hamba Tuhan juga, Bang. Yesus hamba Tuhan. Gitu. Iya. Yesus hamba Tuhan. Makanya Kamu dari level mana? Kristen ini Kamu di dalam taunya dari kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Dan Yesus Betul, mengatakan yang dalam suci. Yohanes 4 nomor suci. 22, ya, Yesus hamba suci. Dia bukan hamba yang terkutuk di atas salib. Itu adalah Kristus yang berbeda. Kamu ciptaan yang apa kamu? Jangan saya, Bang. Saya Ya ciptaan. sama juga, kamu ciptaannya apa? Abang ciptaan bukan? Ciptaan. Oh, berarti anak Tuhan palsu berarti. Kalau Ya, Tuhan itu sama-sama, tidak kamu diciptakan. Kamu juga palsu. Kamu ciptaan bukan? Oh, teman-teman, dia ngaku ciptaan, padahal tadi katanya anak Tuhan. Lucu ente. Gini bro. Lucu.
Sekarang saya mau bertanya kepada anak Tuhan, saya ingin bertanya kepada anak Tuhan. Bro, Kenapa anak Tuhan ini, sabar dulu. Anda di rumah saya, Anda harus ikut aturan rumah saya. Kenapa sebagai anak Tuhan, kedudukan Anda sama seperti iblis, tidak menyembah kepada Tuhan? Jawab. Saya menyembah kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba. Tadi katanya anak. Mana yang betul? Saya sudah disucikan menjadi anaknya. Kalau saya tanya kamu. Tunggu dulu. Sabar, saya ngomong sama kamu semua. Kenapa kedudukan Anda sama seperti setan, tidak hamba Tuhan? Kenapa? Semua. Kamu buka room ini untuk berdiskusi yang sehat atau mau menghina sehat sama sekali. agama? Loh, bukan menghina. Saya mendudukkan Anda anak Tuhan. Begitu Anda naik, anak Tuhan. Silakan duduk, anak Tuhan. Kan gitu. Terus kalau saya anak Tuhan, kenapa? Saya heran, sebagai anak Tuhan, kenapa kedudukan Anda sama seperti setan? Kalau saya anak Tuhan, kenapa? Kedudukan Salahnya Anda di sama mana? seperti setan. Itu loh. Ya, salahnya di mana? Saya tanya. Setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Kristen dan setan sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan? Jawab. Kamu tahu dari mana Kristen tidak menyembah kepada Tuhan? Kristen anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Galatia 5 nomor 1. Kristus kamu baca telah apa? Galatia berapa? Saya baca. Galatia berapa? Galatia berapa? 5 nomor 1. Galatia 5 nomor 1. Sabar. Anda yang baca. Anda yang baca, silakan. Sabar Iya, ya, saya anak, buka ya. iya anak Tuhan, iya anak Tuhan. Kamu Iya, anak salah Tuhan. berarti kamu rawannya. Gitu. Silakan Galatia. anak Tuhan. Masa anak Tuhan udah tahu Galatia. Bible? Galatia 4. Galatia 4 ya. Galatia 4 ya. Anak Tuhan itu maha tahu. Enggak. Loh. Orang semua itu harus Orang berarti ente anak Tuhan yang palsu. Tuhan itu maha Galatia. tahu. Anda anak Tuhan, berarti Anda Semua. setara dengan Tuhan. Baca Galatia 5 nomor 1, silakan. Semua. Kamu baca dulu arti perikop. Galatia 4 itu arti perikopnya. Perikop. Dari perikopnya, jangan lu ngambilnya setengah-setengah. Mobil mogok. Mobil Lu- mogok. lu- Baca. Satu data aja kau baca. Bacanya tuh semua, jangan setengah-setengah ya. Semua. Baca, nggak usah terlalu banyak cencong kayak Paulus. Baca Galatia 1 Galatia 5 nomor 1 baca. Galatia bacanya semua saya mau. Pendetamu kalau melakukan aksi kebohongan di gereja dia baca semua satu perikop. Iya, semua satu perikop. Nenekmu kiper, mana ada. Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1. Saya ingin dengar. Zuma. Lu Apa? jangan menghina agama orang ya, Zuma ya. Yang menghina siapa? Derajatmu aku angkat meskipun mukamu kayak monyet. Saya angkat derajatmu, kau itu anak Tuhan, paham? Zuma, Hei. apa yang lu mengerti tentang Kristen? Ya sudah, saya bertanya samamu, kenapa kedudukan Kristen sama setan sama? Bertanya Atau dari lagi. mana sama kedudukan Kristen sama setan, Sama-sama taunya dari mana? sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Hah? Hah? Bagaimana lu ngomong? Sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kristen itu spesial. Apa? Iya itu dia Dia bisa makanya jadi spesial. anak, bisa jadi hamba. Sama seperti iblis, spesial. Spesial Baca di Galatia mana? 5. Baca Galatia 5 nomor Iblis tidak 1. Spesial. Iblis itu ciptaan Spesial di dong. bawah satu tingkatnya manusia. Dengar, Gitu, bro. dengar. Kalau Jelas, kalau dia dibawa setingkat dengan manusia, itu pemahaman kami. Tapi faktanya Tuhanmu yang bernama Kristus itu diberondong kemana-mana, digendong kemana-mana sama iblis, diuji sama iblis. Bukannya Tuhanmu menguji iblis, tapi Tuhanmu yang diuji sama iblis. Bukti bahwa iblis lebih tinggi derajatnya daripada Tuhanmu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen itu sama seperti iblis? Tidak menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Siapa yang bilang Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Galatia 5 nomor 1. Baca semua. Baca semua.
Ya, Anak Tuhan tidak tahu jangan Bible. bersetengah-setengah aja, nggak boleh semua. Anak Tuhan. Oke, saya kasih. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Yesus Semua. Kristus tidak berguna bagimu. Diam, anak Tuhan, diam. Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Hayo. Semua. Anak Tuhan atau anak hantu ini? Tuhannya mengajarkan bersunat. Anak Tuhannya diajari jangan bersunat. Ya mana sebenarnya kalian itu anak Tuhan atau anak hantu? Sedih ya. Wah, kata Yesus, aku dan muridku menghambakan diri kepada Tuhan yang kami kenal. Kalian menghambakan diri kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Yesus loh menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo, saudara Aming. Ayo, tunjukkan pesonamu. Silakan. Tunjukkan pesonamu, anak-anak Tuhan. Silakan. Hei, saudara, silakan. Anak-anak Tuhan. Tuhan itu maha suci. Anaknya ada manusia. Ayo. Ayo. Kalau orang-orang Yahudi di dalam Amsal 3, 11, 12 mereka disebut anak Tuhan, wajar. Anak Tuhan mereka tidak artikan sebagai orang yang dibebaskan dari aturan Tuhan. Mereka disebut sebagai hamba Tuhan justru karena mereka taat kepada Tuhannya. Amsal 3, 11, 12. Taatlah kepada didikan Tuhan sebagaimana seperti ayah yang sedang mendidik kepada anaknya. Sehingga orang-orang Yahudi yang taat kepada Tuhannya baru disebut sebagai anak Tuhan kalau dia sudah taat. Tapi Kristen sebaliknya, Kristen dilarang lagi kemudian tunduk kepada aturan Tuhan, lalu mau disebut sebagai anak Tuhan. Nyambung nggak itu? Hah? Nyambung nggak? Nggak bisa. Gimana bang? Kaget? Kaget? Abang kaget? Abang kaget? Kalau orang Yahudi disebut anak Tuhan karena mereka taat menjalankan Taurat. Sedangkan Kristen ini diajarkan oleh Paulus untuk meninggalkan Taurat. Lalu mereka disebut anak-anak Tuhan, gitu. Oke, saya anggap Anda tidak sanggup untuk membuktikan bahwa Anda adalah anak Tuhan. Saya bertanya, kenapa kedudukan Anda dengan setan sama-sama bukan hamba Tuhan? Anda tidak sanggup menjawab. Anda saya istirahatkan di bawah. Ya. Silakan makan 2 kelinci. Mudah-mudahan Anda bukan makan kulitnya tapi isinya. Cuma